Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Di sini kami kelompok 6 akan membahas mengenai bagaimana perencanaan yang ada di organisasi lembaga swadaya masyarakat, yaitu pada Organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang selanjutnya disingkat AMAN. Perkenalkan, saya Lailatul Istiqomah yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri dalam pertemuan kali ini. Kemudian saya akan mempersilahkan kepada rekan-rekan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oktavanti Nurjana sebagai pemateri. Saya Putri Lailana Rahmawati dari golongan B sebagai pemateri. Saya Eka Wulan Wahyuningtyas sebagai pemateri. Saya Faiza Aida Khairunisa sebagai pemateri. Pokok pembahasan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, profil lembaga swadaya masyarakat AMAN, pengertian lembaga swadaya masyarakat, ciri-ciri lembaga swadaya masyarakat, proses perencanaan, serta output perencanaan. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi yang saya persilakan kepada Putri Lailana untuk menjelaskan materi yang pertama. Yang pertama, profil LSM. Organisasi ini bernama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, disingkat AMAN. AMAN adalah organisasi kemasyarakatan berbentuk aliansi yang merupakan persekutuan dari komunitas-komunitas masyarakat adat di Nusantara. AMAN didirikan pada tanggal 17 Maret tahun 1999 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pengurus besar AMAN berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan atau sekitarnya. Untuk tempat alam AMAN sendiri ini terletak di Jalan Tebet Timur, Dalam Raya nomor 11A, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia. Untuk nomor teleponnya sendiri 0821-829-7954, dan untuk email yang bisa dihubungi yaitu rumahaman dalam buka kurung @cbn.net.id. Next, pengertian LSM. Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang biasa disingkat dengan LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Sedangkan menurut Indonesian Center for Civic Education atau ICCI, lembaga swadaya masyarakat atau LSM merupakan salah satu wadah atau organisasi atau asosiasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara dan juga dengan perwujudan dari civil society. Next. Selanjutnya yaitu kepada Oktavanti untuk menjelaskan materi yang kedua. Baik, di sini terdapat ciri-ciri dari lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama ada formal, yang artinya secara organisasi ini bersifat permanen, mempunyai kantor dengan seperangkat aturan dan prosedur. Yang kedua, ini ada swasta, yang artinya kelembagaan yang berada di luar sektor pemerintahan. Yang ketiga, tidak mencari keuntungan, yaitu tidak memberikan keuntungan profit kepada direktur atau pengurusnya. Yang keempat, menjalankan organisasinya sendiri. Yang kelima, sukarela, menjalankan derajat kesukarelaan tertentu. Yang keenam, ini ada non-religius, yang artinya tidak mempromosikan ajaran agama. Yang ketujuh, ada non-politik, tidak ikut dalam pencalonan pemilu. Next. Selanjutnya yaitu saya sendiri, Lailatul Istiqomah, yang akan menjelaskan pokok
pembahasan pada proses perencanaan lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama yaitu terdapat penyiapan data laporan evaluasi kinerja yang merupakan sebagai data atau bahan yang akan digunakan dalam penyusunan rancangan anggaran seperti laporan keuangan organisasi pada tahun-tahun sebelumnya, isu-isu terkait masyarakat adat yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, serta usulan-usulan dari para anggota. Dalam tahap ini, organisasi akan mengevaluasi data-data tersebut untuk menentukan apa yang harus dilakukan oleh organisasi ke depannya. Kemudian tahap kedua, ada penyusunan rancangan anggaran, di mana dalam penyusunan ini disusun terkait visi dan misi organisasi yang meliputi strategi dan target serta program apa saja yang akan dicapai oleh organisasi dan bagaimana pembiayaan pada program tersebut berasal. Kemudian tahap yang ketiga, setelah rancangan anggaran disusun, organisasi akan mengadakan musyawarah adat, yaitu kongres, musyawarah, dan rapat-rapat sebagai perangkat pengambilan keputusan organisasi aman. Salah satunya yaitu adanya Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang selanjutnya disingkat KAMAN. Kemudian KAMAN sendiri ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi aman yang diselenggarakan oleh pengurus besar aman sekali dalam 5 tahun yang berwenang untuk menetapkan dan atau mengubah rancangan anggaran apabila terdapat usulan atau perbaikan dari para anggota aman sendiri. Setelah dirasa rancangan anggaran ini sudah benar serta sudah melalui beberapa proses dalam musyawarah ini, kemudian rancangan anggaran tersebut disahkan dan ditetapkan oleh Kongres Masyarakat Adat Nusantara, di mana berupa dokumen anggaran yang terdiri dari dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku untuk 5 tahun. Next. Selanjutnya kepada Eka Wulan untuk menjelaskan materi yang kelima. Baik, output dari perencanaan aman yaitu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang pertama yaitu ada anggaran dasar. Anggaran dasar dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ditetapkan oleh Kongres Masyarakat Adat Nusantara kelima di Deli Serdang pada tahun 19 Maret 2017. Anggaran dasar ini terdiri dari 17 bab, yaitu yang pertama atau bab 1 terdiri dari nama, bentuk, waktu, dan kedudukan. Organisasi ini bernama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau disingkat AMAN. AMAN didirikan pada tanggal 17 Maret 1999 di Jakarta dalam waktu yang tidak ditentukan. Pengurus besar AMAN berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan atau sekitarnya. Bab 2 yaitu ada kedudukan. Bab 2 ada kedaulatan. Kedaulatan aman ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KMAN. Kemudian bab 3 ada sifat dan fungsi. Aman adalah organisasi nirlaba yang bersifat independen. Aman berfungsi sebagai wadah berhimpunnya masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak adatnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, membela, melindungi, dan melayani hak-hak masyarakat adat, serta memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat adat. Yang keempat, ada asas, visi, misi, dan tujuan, serta prinsip. Aman berasaskan sistem adat yang beragama dan Pancasila. Visi Aman adalah terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang adil dan sejahtera. Misi Aman yaitu mengembalikan kepercayaan diri, harkat, dan martabat masyarakat adat Nusantara, mengembalikan kedaulatan masyarakat adat Nusantara, mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan masyarakat adat, mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis, serta membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat adat. Bab 5 ada doktrin. Doktrin aman adalah Trisatya, yaitu setia dan menjaga pemelihara tanah air titipan leluhur sebagai sumber kehidupan masyarakat adat.
Yang kedua ada setia menjunjung nilai-nilai adat dan budaya Nusantara warisan leluhur. Yang ketiga yaitu setia mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan atau leluhur masyarakat adat. Yang keenam ada atribut. Atribut aman terdiri dari panji-panji, lambang, bingkai, dan mars yang akan dijelaskan pada anggaran rumah tangga aman. Bab ketujuh ada keanggotaan dan kader. Anggota aman adalah komunitas masyarakat adat yang terdaftar dan menyetujui AD dan ART aman. Keanggotaan aman disahkan dalam rapat pengurus besar, Rakernas Aman, dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KMAN. Yang ke-8 ada struktur organisasi dan kepengurusan, serta wewenang dan kewajiban pengurus. Struktur organisasi aman terdiri dari tingkat nasional lingkup aman yang dipimpin oleh pengurus besar, selanjutnya disingkat PB Aman. Tingkat wilayah disebut Aman Wilayah yang dipimpin oleh pengurus wilayah. Kemudian tingkat daerah disebut Aman Daerah yang dipimpin oleh pengurus daerah. Next. Kemudian bab 9 ada organisasi sayap. Dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan organisasi, pengurus besar dapat membentuk organisasi sayap. Tata cara pembentukan organisasi sayap diatur dalam ART. Status organisasi sayap adalah bagian yang tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar aman serta berlaku pada masing-masing organisasi sayap. Bab ke-10 ada majelis kode etik. Dalam hal terjadi pelanggaran penyelenggaraan organisasi yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus, pada masing-masing tingkat dapat dibentuk majelis kode etik yang bersifat ad hoc. Majelis kode etik bertugas untuk melakukan proses pemeriksaan dan mediasi para pihak dalam rangka menyelesaikan permasalahan, kemudian menyampaikan keputusan dari hasil pemeriksaan kepada pengurus di masing-masing tingkat kepengurusan. Yang selanjutnya ada periode kepengurusan dan masa transisi. Sekjen Ketua PPH Wilayah dan Ketua PPH Daerah hanya dapat dipilih sebanyak-banyaknya 2 kali masa kepengurusan. Pengurus demisioner bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi, serta terima jabatan yang dimaksud pada ayat 2 diselenggarakan selambat-lambatnya 3 bulan setelah KMAN, Muswil, atau Musda. Yang kemudian ada bab 12 yaitu Kongres Musyawarah dan Rapat-Rapat. Kongres Musyawarah dan Rapat-Rapat sebagaimana perangkat pengambilan keputusan organisasi aman terdiri dari pertama, Kongres Masyarakat Adat Nusantara, kedua, Kongres Masyarakat Adat Nusantara Luar Biasa, ketiga, Musyawarah Wilayah, 4, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, 5, Musyawarah Daerah, kemudian Musyawarah Daerah Luar Biasa, kemudian Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 8, Rapat Kerja Wilayah, 9, Rapat Kerja Daerah, 10 rapat pengurus besar, 11 rapat pengurus wilayah, 12 rapat pengurus daerah, dan rapat Dewan Aman. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam Kongres Musyawarah dan Rapat-Rapat pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Bab ke-14 pendapatan dan kekayaan. Pendapatan organisasi bersumber dari iuran anggota, sumbangan anggota, sumbangan pihak luar, hasil usaha yang sah, kerjasama dengan pihak lain. Kemudian bab ke-15 ada sanksi. Setiap anggota dan pengurus aman yang melakukan pelanggaran terhadap AD, ART, dan peraturan-peraturan organisasi lain yang sah akan dikenakan sanksi, yaitu yang terdiri dari peringatan tertulis sebanyak 1 kali, pemberhentian sementara dari jabatan atau keanggotaan, pemberhentian tetap dari jabatan, dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang diatur dalam ART. Bab ke-16 ada pembubaran organisasi dan ketentuan peralihan. Pembubaran organisasi dilakukan oleh KMAN atau KMAN LUB dengan pertimbangan bahwa keberadaan organisasi sudah tidak diperlukan lagi dan tata cara pelaksanaannya diatur di dalam ART. Jika dilakukan pembubaran terhadap organisasi, maka kekayaan aset organisasi aman diserahkan kepada organisasi sejenis yang tata cara penyerahannya akan diatur dalam ART. Yang terakhir atau bab 17 yaitu ketentuan penutup. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar akan diatur dalam anggaran rumah tangga. Anggaran dasar mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Tanah Adat Rakyat Penunggu, Kampung Tanjung Gusta, Deli Serdang pada tanggal 19 Maret 2017. Next. Selanjutnya, output perencanaan yaitu berupa anggaran rumah tangga dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN. Pada bab 1 doktrin, pasal 1, doktrin AMAN adalah Trisatya, yakni setia menjaga dan memelihara tanah air titipan leluhur sebagai sumber kehidupan masyarakat adat. 2. Setia menjunjung nilai-nilai adat dan budaya Nusantara warisan leluhur. 3. Setia mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan leluhur masyarakat adat. Selanjutnya pada bab 2, atribut dijelaskan panji-panji AMAN adalah bendera AMAN dan seluruh atribut yang di dalamnya tertera lambang AMAN. Selanjutnya ada himne AMAN yang berjudul Janji AMAN dan Mars AMAN berjudul Berdaulat, Mandiri, dan Bermartabat. Kemudian pada bab 3, keanggotaan dan kader, pada pasal 3, persyaratan, dijelaskan persyaratan, tata cara pencalonan dan penerimaan anggota AMAN. Pada pasal 4, dijelaskan iuran anggota dan iuran kader. Pada bab 5 dijelaskan mekanisme penerimaan dan persyaratan kader serta pedoman untuk peningkatan kapasitas kader-kader AMAN. Pasal 6 dijelaskan mekanisme dan persyaratan mengusulkan komunitas masyarakat adat lainnya menjadi anggota AMAN. Selanjutnya bab 4, struktur organisasi dan kepengurusan serta wewenang dan kewajiban pengurus. Pada pasal 7 dijelaskan tugas Damanas adalah melakukan komunikasi dan koordinasi pada region masing-masing. Fungsi Damanas ada fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi atau kebijakan. Pada bab 8 dijelaskan tata cara penggantian antar waktu Damanas. Pada pasal 9 dijelaskan mekanisme dan tata cara pemilihan anggota Damanas di setiap region. Pasal 10, organisasi sayap dan badan otonom yang telah dibentuk pada semua tingkatan struktur organisasi memiliki hak sebagai peserta dalam rapat-rapat atau forum pengambilan keputusan organisasi yang diwakilkan oleh utusan pengurus di masing-masing tingkatan. Dalam pasal 11 dijelaskan mekanisme dan tata cara pengangkatan pejabat sekjen AMAN sementara. Pada pasal 12 dijelaskan tata cara penggantian antar waktu Damanwil. Selanjutnya, di bab 5, Kongres, Musyawarah, dan Rapat-rapat. Pasal 13, Kamanluk dilaksanakan atas usulan oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota melalui PB, PW, dan PD dengan surat tertulis yang disertai berita acara hasil musyawarah komunitas. 2. Penyelenggaraan Kamanluk dilaksanakan oleh pengurus besar. 3. Dalam hal pengurus besar AMAN berhalangan atau tidak mampu menyelenggarakan Kamanluk, maka seluruh pengurus wilayah AMAN dapat membentuk panitia penyelenggara Kamanluk. Pada pasal 14, pelaksanaan Rakernas adalah Sekjen AMAN. 2. Penanggung jawab Rakernas adalah PB AMAN. Pada pasal 15, selain Kongres, Musyawarah, dan rapat-rapat sebagaimana dimaksudkan AD bab 9, dapat pula diselenggarakan rapat khusus Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pada masing-masing jenjang kepengurusan. Dalam kurung Damanas, Damanwil, Damanda yang pelaksanaan dan sifat keputusannya tidak mengikat secara hukum. Pada bab 6, sanksi, di pasal 16, sanksi-sanksi dan mekanisme pemberian sanksi. Bab 7 yang terakhir yaitu pembubaran dan aturan peralihan. Pasal 17, pembubaran organisasi AMAN hanya dapat dilakukan atas dasar usulan sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah dari jumlah seluruh anggota AMAN melalui Kaman dan Kamanluk. Bila mana organisasi dinyatakan bubar, maka seluruh kekayaan organisasi diserahkan kepada organisasi-organisasi sejenis. Organisasi-organisasi sejenis sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 pada pasal ini ditentukan dalam keputusan Kaman dan Kamanluk. Anggaran rumah tangga disahkan pada Rakernas AMAN ketiga di Tumbang Malahoy, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, 23 Februari 2013. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Jadi dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan itu merupakan suatu yang
yang krusial atau penting dalam terlaksananya kegiatan yang ada dalam suatu organisasi. Salah satunya yaitu pada organisasi lembaga swadaya masyarakat aman atau aliansi masyarakat adat Nusantara. Diharapkannya dari penerapan proses perencanaan yang baik dapat menimbulkan atau output hasil yang baik pula. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang materi kami sampaikan dapat menambah wawasan kita terkait bagaimana proses perencanaan pada organisasi LSM. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.